Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Ide menonaktifkan Kapolri Listio Sigit ini muncul saat rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Ide ini muncul dari anggota DPR Beni Kaharman saat mencecar penjelasan Profesor Mahfud MD, Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam terkait kasus kematian Brigadir J. Kita dibohongin, sebab kita ini hanya baca melalui medsos, Pak Mahfud dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi, ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka semestinya Kapolri diberhentikan. Sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan, ucap Beni Kaharman. Percakapan selengkapnya bisa dilihat pada rekaman jalannya rapat yang sudah beredar cukup luas di berbagai channel YouTube media tanah air. Ide ini bisa muncul secara spontan tanpa ada tendensi macam-macam. Polri menjadi institusi yang mendapat banyak sorotan masyarakat pasca kematian Brigadir J yang menyeret Kadif Propam, seorang jenderal bintang 2, menjadi tersangka. Publik tercengang dengan perkembangan kasus yang pada akhirnya menyeret banyak oknum polisi lainnya. Biasanya, saat ada organisasi atau institusi yang tidak beres kinerjanya, ide spontan kita adalah mengganti pucuk pimpinannya. Mungkin ini juga yang muncul di benak Beni Kaharman. Di sisi lain, bisa jadi ada tendensi politik di balik lontaran ide tersebut. Ini juga bisa masuk akal. Kita ketahui bersama DPR adalah lembaga yang erat hubungannya dengan konstelasi politik tanah air. Walaupun anggota DPR adalah representasi rakyat, orang-orang yang duduk di dalamnya juga adalah utusan dari partai politik. Tapi yang manapun latar belakang ide tersebut, jika benar-benar dieksekusi akan membawa dampak yang sangat besar. Dampaknya bukan saja untuk institusi Polri sendiri, tapi juga untuk stabilitas politik tanah air. Jika ditimbang-timbang kembali, sebenarnya ada sejumlah alasan mengapa ide ini kurang tepat dijalankan saat ini. Alasan-alasan tersebut bisa dirangkum pada 3 hal berikut. Walaupun tertati-tati, progres pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J ini sebenarnya berjalan baik. Tanpa kiat yang jitu, tak mudah menyeret jenderal bintang 2 seperti FS yang punya jabatan strategis menjadi tersangka. Selain punya jabatan dan sumber daya, dia juga punya banyak kaki tangan di dalam institusi. Lihat saja, gara-gara kasus ini puluhan polisi dari berbagai kesatuan dan pangkat mesti diciduk karena pelanggaran etik. Beberapa pelanggaran malah sampai masuk ke ranah pidana. Strategi bedol desa yang ditempuh Kapolri Listio Sigit kemudian terbukti berhasil mendorong proses pengungkapan kasus berjalan lebih mulus. Selain itu, tetap ada sekat birokrasi jika mengamini ide Beni Kaharman untuk menonaktifkan Kapolri dan menunjuk Mahfud MD mengambil alih penanganan kasus. Pak Mahfud tetap harus didampingi petinggi Polri yang akan mengawal kasus secara internal. Jika Kapolri dinonaktifkan, maka otomatis posisinya diganti Wakapolri. De facto, saat ini tim khusus yang menyelidiki kasus kematian Brigadir J memang ada di bawah komando Wakapolri, Bapak Gatot Edi Pramono. Strategi ini sudah sesuai untuk menjaga objektivitas Kapolri dan membantu Kapolri bisa tetap menjaga fokus pada masalah-masalah yang lain. Jadi, ide untuk menonaktifkan Kapolri sudah tidak relevan lagi. Penetapan 5 tersangka utama yaitu FS, E, KM, RR, dan Ibu PC pada akhirnya menjawab rasa penasaran masyarakat yang menggebu-gebu. Setelah drama yang panjang, proses pengungkapan kasus yang diakhiri dengan penetapan Ibu PC sebagai tersangka bisa dianalogikan sebagai klimaks sebuah episode kisah misteri. Memang, pengungkapan motif pembunuhannya masih simpang siur, bahkan cenderung ditutup-tutupi. Tapi tidak apa, motif pembunuhan cepat atau lambat pasti akan terungkap. Dan biarlah itu menjadi bagian dari episode berikutnya yang akan mencapai klimaksnya lagi pada saat proses peradilan berlangsung. Ini menurut saya sebuah prestasi. Jadi,
alih-alih diberhentikan atau dinonaktifkan, kita justru harus memberi support kepada Kapolri agar tetap kuat dan tegar mengawal kasus ini dan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk bersih-bersih di institusi Polri. Posisi Bapak Listio Sigit bisa diibaratkan seperti telur di ujung tanduk saat ini. Dia mendapat sorotan dan tekanan dari berbagai arah. Bagaimana menyingkap kasus kematian Brigadir J, bagaimana membereskan Mabes dalam Mabes, meminjam istilah Profesor Mahfud MD, bagaimana bersikap terhadap stakeholder, dan memberi kepastian kepada rakyat yang sudah kadung gemes terhadap institusi yang dipimpinnya. Bayangkan, di tengah-tengah perjuangan tersebut dia harus diberhentikan atau dinonaktifkan. Bukankah semuanya akan jadi ambiar? Tidak heran ada warganet yang curiga. Jangan-jangan ide tersebut justru muncul karena ada pihak-pihak yang tidak ingin kasus ini dituntaskan dengan baik. Lain cerita jika kasus pembunuhan sudah melewati proses pengadilan dan sudah ada keputusan hukum final terhadap para tersangka. Saat kasusnya sudah tuntas benar, silakan saja mengevaluasi kinerja Kapolri. Pak Listio Sigit pun saya rasa akan melepaskan jabatannya dengan kesatria jika memang itu keputusan yang terbaik. Untungnya ide tersebut tidak dibahas berkepanjangan dalam rapat dengar pendapat kemarin. Anggota DPR yang lain tidak setuju dengan ide tersebut, termasuk Desmond Mahesa, wakil pimpinan Komisi 3. Saya amati, mayoritas komentar warganet juga tetap mendukung Kapolri Listio Sigit melanjutkan perjuangannya menuntaskan kasus ini. Tidak akan mudah memang, tapi kita tetap berharap kasus ini berhasil ditutup dengan adil dan benar. Semoga institusi Polri pun bisa menjadi lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Pical Gadi yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Menalar Ide Nonaktifkan Kapolri Agar Penyelidikan Berjalan Objektif. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.